Cek situ. Ya. Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Acara ibadah pemberkatan nikah Saudara Yohan Leonardi dengan Debbie Valencia sebentar akan kita bersama-sama saksikan. Minggu 27 November 2022 tepatnya di Bresi, kita akan menyaksikan prosesi pemberkatan nikah Saudara Yohan Leonardi dengan Debbie Valencia. Silakan musik. Dan saya undang Saudara Yohan Leonardi. Silakan. Atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Dengan hormat kedua ibunda tercinta, silakan memasuki ruangan. Berikan tepuk tangan. Silakan Ibunda Debbie sebelah kanan atau sebelah kiri saya. Mama Johan sebelah kanan atau kiri. Ya. Dan inilah yang kita tunggu-tunggu untuk dipertemukan mempelai wanita Debbie Valencia. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, akan menyaksikan diantar oleh Ayanda tercinta. Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari Bapak Ibu kita akan memulai ibadah ini. Saya serahkan kepada WL yang akan memimpin. Puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat lagu pujian, terima kasih Tuhan. Di buku acara nomor 2. Buku acara ada di bangku, silakan.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Pada hari ini Sabtu 27 November kami akan menyaksikan pemberkatan nikah saudara Johan dan Debbie. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, campur tangan dalam prosesi pemberkatan nikah ini ya Bapa. Dan kami menyerahkan semua peralatan yang ada di tempat ini sehingga prosesi ini boleh berjalan lancar ya Bapa. Kami serahkan dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita angkat lagu nomor 7 Bapak Ibu. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi.
hidupku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata alam Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir dari mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata alam Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Mari Bapak Ibu kita tunduk kepala sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hari ini sebentar kami akan melihat prosesi pemberkatan nikah Amin. Saudara Yohan dan Debbie yang akan dipersatukan dalam kasih Kristus. Amin. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu memberikan kekuatan bagi kami semua, khususnya bagi Yohan dan Debbie. Dia mendapatkan wejangan dari kebenaran firman-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bersama dengan saya katakan Amin. amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum prosesi pemberkatan nikah ini berlangsung, saya akan memberikan sedikit wejangan nasihat dari Saudara Yohan dan Debbie tentang adanya pernikahan. Karena sebuah pernikahan itu tidak dibuat ataupun dirancang dengan waktu yang cepat, tapi pasti ada rancangan-rancangan, ada perencanaan yang cukup lama, ya. Nah, di dalam Amsal 24 ayat 3 dan 4 begitu, di situ disebutkan, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Ada 3 hal yang kita semua tahu bahwa dalam rumah tangga itu tidak semudah apa kita membalikkan sebuah tangan. Dengan hikmat yang pertama, Tuhan Yesus atau Allah Bapa di surga ketika merancangkan sebuah pernikahan, membentuk manusia dari debu tanah, Dia tidak sembarangan membentuk. Ya. Di dalam Kejadian 2 ayat 18 mengatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya dan yang sepadan dengan dia. Allah Bapa di surga tidak seperti anak-anak yang hanya bermain-main menciptakan. Tapi dengan hikmat dia menciptakan manusia. Tapi ketika dia melihat bahwa orang ini yang diciptakan Adam, dia sendiri, dia merancangkan sesuatu. Nah, yang pertama, pernikahan adalah Tuhan yang merancang. Yohan dan Debbie adalah 2 latar belakang yang berbeda, 2 kondisi anak manusia yang punya latar belakang jauh. Baik itu pendidikan, latar belakang kehidupannya, kondisi
keluarganya sangat berbeda. Tapi pada hari ini mereka akan disatukan. Dan itu membutuhkan waktu yang lama, cukup lama. Sebuah rancangan yang tidak bisa dengan kita beli pisang goreng. Yang pertama, pernikahan adalah Tuhan yang merancang. Jadi kalau kita mau nikah, ya nikah dengan benar-benar dalam rencana. Seperti Yohan Debbie ini sudah lama. Kita ketemu, saya ketemu Yohan Debbie cukup lama. Pak, saya mau menikah. Kapan? Oh, bulan November. Waktu itu masih awal tahun ya. Nah, awal tahun. Saya bilang, lama banget. Ntar ya ketemu lagi. Iya, saya ketemu Bapak dulu. Nah, pernikahan itu memang harus ada rancangannya. Direncanakan. Tempatnya di mana? Nanti dulu ya Pak. Tempatnya belum jadi katanya. Hah? Belum jadi. Tadi waktu saya kesini berisi. Saya bilang gak salah nih. Tempat golf. Oh enggak. Untung ada brother Benny. Pak di Glassroom ya. Oh ya. Jadi semua intinya itu rancangan. Direncanakan. Anggarannya ya. Biayanya. Siap vendornya. Bahkan ketika Yohan dan Debbie ketemu, bukan langsung yuk nikah yuk, enggak. Dia pasti punya PDKT. Semua itu direncanakan. Dan inisiator pertama kali adalah Bapa di surga. Jadi kalau kita ini yang sudah menikah ya, sudah punya anak, itu bukan karena kita pernikahan yang kecelakaan, tidak. Memang Tuhan yang rancang. Jadi siapapun pasangan kita, itu Tuhan yang sudah merencanakan. Di sini dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang bangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi memang betul-betul sebuah rancangan. Lalu yang kedua, firman Tuhan tadi dikatakan dengan kepandaian ditegakkan. Tidak mungkin Yohan dan Debbie menikah itu dengan kondisi yang apa adanya. Dia pasti mulai mengawali dengan sebuah smart, kepintaran, ya, disusunlah. Yang kedua, pernikahan dimulai dengan kemandirian. Kemandirian itu hidup yang sudah mandiri. Yohan punya pekerjaan, Debbie punya pekerjaan. Gak mungkin Yohan menikah lalu nebeng sama mama. Debbie menikah nebeng sama papa mama. Gak mungkin. Pasti punya rencana, punya kepintaran atau smart, kepandaian yang kalau saya menikah saya harus seperti ini. Karena Tuhan sudah mengajari kepada kita hidup dalam kondisi seperti ini. Dan orang tua harus siap ketika sudah besar. Sebagai orang tua kita sudah layaknya untuk melepas anak kita untuk keluar dari rumah. Artinya pernikahan yang dimulai dengan kemandirian, orang tua masih siap. Yohan dan Debbie akan menempati sebuah rumah tersendiri. Ya, karena dia bisa manage keuangan, manage waktu, manage semuanya di dalam kehidupannya, maka Yohan dan Debbie akan menjadi satu keluarga yang baru. Karena orang menikah itu punya satu tanggung jawab. Ya, kedua komitmen, ketiga kedewasaan. Saya tanya Debbie sama Yohan, kalian sudah kerja? Sudah. Orang yang bekerja pasti punya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab inilah yang akan mereka kelola, mereka manage di dalam rumah tangga. Mereka digaji, dengan gaji yang ada mereka memanage keuangan. Mereka mendapatkan fasilitas hidup, mereka juga akan memanage dengan kondisi seperti ini. Yang kedua, pernikahan itu dimulai dengan kemandirian. Jadi anak-anak yang belum kerja gak bisa menikah. Ya, makanya pernikahan itu betul-betul dibekali dengan kedewasaan cara berpikir kita. Ya. Lalu yang ketiga, pernikahan harus dilandasi dengan kasih. Dalam Kolose 3 ayat 14 mengatakan,
Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saya pada waktu counseling, saya tanya Yohan sama Debbie, kalian mesti siap menghadapi apa yang ada dalam rumah tanggamu. Pada waktu pacaran, Yohan gak pernah cerita, Deb, kalau aku tidur ngorok, gak pernah. Tapi ketika dia sudah menikah, nanti ketika bangun malam tidur, Debbie bilang, aku dengar kayak suara beruang ya. Padahal bukan beruang ya. Orang Yohan yang ngorok. Dia gak pernah cerita waktu pacaran. Jadi saya katakan jangan kaget ketika kita sudah menikah. Ada sesuatu yang berbeda di dalam diri dia. Karena kelemahan dan kekurangan manusia itu berbeda-beda. Makanya firman Tuhan katakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kita ini kan sudah menikah, ada yang belum ya. Kita tidak pernah menemukan pasangan kita yang sempurna. Pasangan kita juga tidak menemukan kita ini pasangan yang sempurna. Semua ada kekurangannya. Justru kasih Kristus inilah yang mempersatukan perbedaan itu. Yang tidak ada di Yohan, ada di Debbie. Yang tidak ada di Debbie, Yohan ada. Makanya sebuah pernikahan kadang-kadang konflik itu terjadi. Kenapa? Karena dia tidak menyadari bahwa pasangannya itu ada sebuah perbedaan. Jangan sampai pernikahan yang berbeda, artinya beda karakter ini justru membuat gap. Itu yang justru seninya dalam pernikahan itu. Sedangkan piring dan gelas saja tiap hari kita pakai, bisa aja kita bersentuhan. Padahal kita tidak pernah merencanakan untuk menyentuh, membenturkan. Tapi itulah hidup kita. Yang ketiga, pernikahan harus dilandasi dengan kasih. Terimalah kekurangan Yohan, Debbie. Terimalah kekurangan Debbie, Yohan. Semuanya itu ada kekurangan. Cuma kekurangan itu bukan membuat kita gap satu jarak. Tapi kekurangan itu justru menyatukan kita. Ya, mari Bapak Ibu Saudara, semuanya itu ada kekurangan. Ya, pribadi, dua karakter, dua latar belakang berbeda. Itu pasti ada kekurangannya. Ya, tapi saya percaya hari ini Debbie dan Yohan dipersatukan dan mereka akan masuk dalam sebuah pernikahan. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini memberikan dampak yang besar bagi Yohan dan Debbie, dan persiapkan, kita doakan supaya Yohan dan Debbie menjadi pasangan kakek nenek keturunan ketiga, keempat, ketujuh, bahkan sampai Tuhan datang. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Sore hari ini akan kami melihat prosesi pemberkatan nikah. Berkati prosesi ini Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati pemberkatan nikah ini. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Bersama dan saya katakan amin. Ibu, saudara-saudara, sebentar kita akan masuk dalam prosesi pemberkatan nikah ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini kita berkumpul bersama-sama di hadapan Allah dan di hadapan jemaat untuk mendoakan dan merestui pernikahan saudara Yohan Leonardi dengan saudari Debbie Valencia. Pernikahan adalah lembaga terkecil dan pemerintahan dan gereja yang diciptakan Allah dari awal penciptaan manusia. Pernikahan diberkati dan diperkenankan oleh Yesus sendiri dengan kehadirannya pada pesta perjamuan kawin di Kana. Pernikahan adalah gambar dari hubungan antara Kristus dengan gerejanya yang mempersatukan seluruh kehidupan manusia di dalam hati, seluruh jiwa, tubuh, dan roh yang disetujui dan dibentuk dengan kehendak Allah sendiri. Dalam pemberkatan pernikahan ini akan dipersatukan saudara Yohan Leonardi dengan saudari Debbie Valencia. Namun sebelumnya, saya sebagai hamba Tuhan yang dipercayakan
dalam tugas ini saya akan bertanya kepada kedua saudara mempelai untuk mengetahui kesungguhan dan keseriusan mereka dalam memasuki pernikahan. Saya mohon kedua mempelai untuk berdiri. Boleh tetap berhadapan dengan saya. Mikrofonnya satu, ya. Boleh pegang satu. Saya akan bertanya dulu kepada saudara Yohan Leonardi. Apakah saudara Yohan Leonardi bersedia menerima dengan sepenuh hati saudari Debbie Valencia sebagai istri saudara dan hidup bersamanya dalam kehidupan pernikahan ini seumur hidup saudara? Jawabnya? Iya, bersedia. Iya, oke. Agak kencang nih. Ya, sekali lagi. Biasa grogi. Yang kedua, saya tanya, saudara Yohan Leonardi, apakah saudara berjanji untuk mengasihi saudari Debbie Valencia seperti saudara mengasihi diri sendiri, melindungi, menghormati dan memelihara serta merawatnya dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan kelimpahan atau kekurangan, serta setia kepadanya selama saudara hidup sebagai suami istri? Jawabnya ya. Iya, saya berani dengan sungguh hati. Puji Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Oke, pindahkan mikrofonnya. Saya akan bertanya kepada saudari Debbie Valencia. Apakah saudari bersedia menerima dengan sepenuh hati saudara Yohan Leonardi sebagai suami saudari dan hidup bersamanya dalam kehidupan pernikahan yang kudus ini selama seumur hidup saudari? Jawabnya? Ya, saya Debbie Valencia bersedia. Ya, oke. Sekali lagi saya akan bertanya, saudari Debbie Valencia, apakah saudari berjanji untuk mengasihi saudara Yohan Leonardi seperti saudari mengasihi diri sendiri, melayani, menghormati dan memelihara serta merawatnya dalam keadaan sehat atau sakit, dalam keadaan kelimpahan atau kekurangan, serta setia kepadanya selama saudari hidup sebagai suami istri? Jawabnya ya. Ya, saya Debbie Valencia berjanji dengan sepenuh hati. Iya, tepuk tangan dulu. Boleh sekarang berhadapan. Kedua mempelai akan mengucapkan janji nikah. Yes. Tangan kanannya ketemu dulu. Iya. Oke, pelan-pelan ya. Siap? Jangan serah, jangan grogi. Dah? Udah. Oke. Dah, siap? Saudara Yohan? Ya. Oh, ini mati. Ya. Sudah siap untuk mengucapkan janji nikah? Jangan ragu-ragu. Ya. Oke, ya, silakan. Demi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saya Yohan Leonardi menerima Debbie Valencia sebagai istriku satu-satunya dan sah di hadapan Allah dan jemaatnya. Saya sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaat-jemaatnya, dan saya bertanggung jawab atas hidupmu. Saya akan melindungimu dan memeliharamu dalam keadaan baik maupun senang atau susah, dalam keadaan kelimpahan atau kekurangan, dalam keadaan sehat atau sakit, serta setia kepadamu dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan selama Allah memberikan hidup kita bersama lamanya. Dalam nama Yesus. Boleh mikrofonnya dipindahin? Ya. Ya, oke, siap? Ya. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya Debbie Valencia
menerima Yohan Leonardi menjadi suamiku satu-satunya dan yang sah di hadapan Allah dan jemaatnya. Saya sungguh mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Saya akan melayanimu dan merawatmu dalam keadaan senang ataupun susah, dalam keadaan kelimpahan atau kekurangan, dalam keadaan sehat ataupun sakit, serta setia kepadamu dan bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupanmu selama Allah memberikan hidup kita bersama dalam pernikahan ini. Amin. Amin. Oke, mari Bapak Ibu kita akan bangkit berdiri. Boleh pengantin menghadap ke saya. Kasih dari surga. Boleh berlutut? Iya. Bisa nggak? Oke. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Musik saya instrumental, kita masuk dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu siang hari ini. Kami menyerahkan saudara Yohan Leonardi dan Debbie Valencia. Mereka akan masuk di dalam sebuah rumah tangga yang baru. Hari ini 27 November 2022 di Bresi Peak. Mereka disatukan di dalam pemberkatan nikah. Kedua latar belakang, perbedaan karakter dan sifat keluarga yang berbeda, Tuhan satukan. Kami percaya Tuhan berkati keluarga ini. Kami teguhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub mengalir di dalam sepanjang kehidupan. Dan hari ini Minggu 27 November 2022, sebagai hamba Tuhan yang diperkenankan untuk melaksanakan tugas ini, kami menyalurkan hamba-Mu memberkati berkat dari Bapa di surga. Ulangan 28 ayat 1 sampai 14 menjadi bagian. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar. Diberkatilah usahamu, adonanmu, diberkatilah kandunganmu, sehingga keturunan kedua ketiga turun ke atasmu. Diberkatilah apa yang menjadi pertolongan dan tantangan yang selama ini kau kerjakan. Diberkatilah usahamu dan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala bukan ekor. Hidupmu akan naik bukan. Terimalah berkat Abraham, Ishak dan Yakub sepanjang kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turun berkat-Mu. Haleluya. Bersama dengan saya katakan, silakan duduk Ibu, Bapak. Yuk. Jati. Sudah. Oke. Berhadapan lagi. Oke. Sudah. Oke, sudah selesai. Pelan-pelan.
tiba saatnya untuk membuka cadar dari bawah ya. Oke, dari bawah pelan-pelan. Ya, tangkepin dulu. Oke, ya, betul. Ya. Iya, inilah wajah istrimu. Tepuk tangan dulu, berikan ciuman di kening. Iya. Nah, sekarang sebentar ya. Udah panas katanya. Firman Tuhan katakan, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaatnya dan telah menyerahkan dirinya baginya. Efesus 5 ayat 25. Johan, ini terima cincin dulu. Terima pelan-pelan. Dan sematkan ke jari manis sebelah kanan. Miring. Ya, pelan-pelan. Ya, oke. Firman Tuhan katakan, Efesus 5 ayat 22-23, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Terima, pelan-pelan. Ya, tangan kanan miringin dikit ke depan, pelan-pelan. Oh, yes. Oke, ya. Dah. Kemudian kedua mempelai akan memberikan silakan tanda tangan begitu. Dekat foto. Ya, boleh. Dah, satu lagi. Ya, Debbie. Ya. Iya. Dan dipersilakan memberikan persembahan sulung. Ya, bukanya. Tiba saatnya bagi kedua mempelai untuk memberikan penghormatan kepada kedua orang tua. Silakan masuk. Di doa ibuku, namaku boleh disebut di doa ya, ayah ibuku, ada namaku disebut. Di doa ayah ibuku ada namaku disebut. Ya. Udah. Oke, Debbie. Kepada ayah Tan Yan Chong dan Loli Chai, silakan. Ya. Hai ibuku, namaku disebut di doa ayah ibuku, ada namaku disebut.
doa ayah ibuku ada namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ayah ibuku ada namaku balik lagi sini. disebut. Ngadep sana, ngadep sana. Ngadep sana. Ya. Oke. Saya akan memperkenalkan keluarga baru Bapak dan Ibu Yohan Leonardi. Tepuk tangan dulu. Dan kepada Ii Ihsan, inilah anak ya. Sebagai dia bukan mantu, dia anak juga. Ya, keluarga baru. Dan Bapak Tan Yan Chong dan Loli Chai, Johan adalah bagian dari rumah tangga Bapak Ibu. Jadi kalau dia nakal, jewer aja. Ya, dia nasihati karena dia sudah menjadi keluarga yang baru. Dan kami dari Gereja Betel Indonesia Setiajaya akan menyerahkan kenang-kenangan berupa akte nikah, boleh shoot, dan Alkitab. Ya, oke, Tuhan berkati. Selamat. Ya, awas. Sebagai akhir penutup, ada yang mewakili untuk berterima kasih, boleh? Terima kasih buat keluarga yang udah datang, teman dan teman-teman kerja kantor yang udah datang dan nyempatin waktu buat luangin waktu ke pemberkatan kita berdua. Terima kasih banyak waktunya. Semoga Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri pemberkatan nikah ini. Kita nyanyikan terakhir, tetap ngadep sana. Iya. Nomor 1. Bapak engkau sungguh baik. Naikkan syukurku, ku naikkan syukurku Buat hari yang kau tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar setiamu di sepanjang Hidupku, lagi katakan, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri. tak habis-habisnya Kasih dan rahmat-Mu. selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu. Besar Setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu Tuhan. besar setiamu.
setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Kami menyerahkan ke dalam tanganmu sebentar acara resepsi yang sudah dipersiapkan di tempat ini, undangan yang sudah disebar. Tuhan berkati, lindungi, tibakan di tempat ini dengan selamat. Terima kasih buat cuaca yang terang yang Tuhan sudah berkati dalam acara pemberkatan nikah maupun resepsi sebentar ya Bapa. Semua WO yang terlibat di dalam lancarnya acara ini kami serahkan dalam tanganmu. Saudara Handetolan Family, para vendor yang sudah tergabung dalam acara, baik dari pemberkatan nikah sampai kepada acara resepsi, kami serahkan dalam tanganmu Tuhan. Sebuah rangkaian acara yang berkesinambungan. Mari Bapa, Kau memberkati kami. Dan akhirnya kami menyerahkan perjalanan rumah tangga yang baru Bapa dan Ibu Johan F. Leonardi berserta Ibu Debbie Valencia. Kami percaya hari ini adalah hari yang baru buat mereka. Dan ketika mereka bersama-sama di dalam sebuah rumah tangga mereka, maka Tuhan akan memberkati, Engkau akan menjadi nahkoda di dalam rumah tangganya. Apapun yang diarungi, apapun yang dihadapi, mereka tidak sendiri. Ada Yesus yang selalu menggandeng bahkan memegang tangan mereka. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat kedua belah tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan yang sanggup memberkati saudara. Pulanglah, terimalah dan bawalah berkat damai sejahtera dari Bapa di surga, kasih setianya di dalam anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan kekuatan di dalam Roh Kudus yang memimpin, melindungi, menyertai kita semua mulai sore hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami tutup ibadah pemberkatan nikah ini. Orang percaya bersama dengan saya katakan, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Katakan bersama, silakan duduk. Selanjutnya saya serahkan kepada WO. Oke, terima kasih untuk Pendeta Sion untuk memimpin acara hari ini. Boleh kita langsung foto bersama dengan Pendeta Sion dan pengantin. Oke, setelah ini saya mengundang orang tua Johan dan Debbie untuk foto bersama dan Pendeta Sion bersama. Orang tua boleh silakan join dulu. Oke, boleh lihat kamera tengah. Lihat kamera tengah semuanya, senyum. 1, 2. Senyum 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2.
3. Terima kasih Pendeta Sion sudah memimpin acara hari ini. Oke, kita foto berlima terlebih dahulu. Mama boleh merapat. Kita foto berlima ya. Oke, lihat kamera tengah semuanya, Mama, Papa. Senyum 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, saya mengundang untuk Mama Yohan dulu untuk foto bertiga. Untuk Mama Papa Debbie boleh duduk terlebih dahulu. Mama tetap di sebelah Debbie aja nggak apa-apa. Kita foto bertiga ya. Oke, saya mengundang Papa Mama Debbie untuk foto bersama, silakan. Untuk Mama Yohana, terima kasih, boleh duduk kembali. Oke, setelah ini mohon bersiap-siap, saudara kandung dan ipar boleh foto bersama dengan kedua mempelai dan Papa Mama. Oke, boleh kamera tengah semuanya senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Terima kasih, saya mengundang saudara kandung dan ipar untuk foto bersama. Papa Mama tetap di tempat. Saudara kandung dan ipar boleh kita foto bersama? Iya, boleh. Oke, boleh kamera tengah semuanya. Senyum 1, 2. Sebentar. Lihat kamera tengah. 1, 2, 3. Oke, boleh gaya bebas yuk sekali lagi. Gaya bebas 1, 2, 3. Terima kasih keluarga besar dan saudara kandung. Saya mengundang untuk teman-teman dari Yohan untuk foto bersama, teman-teman kantor. Untuk teman-teman kantor dari Yohan boleh foto bersama, silakan. Oke, boleh kamera tengah semuanya. Senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Gaya bebasnya boleh? Gaya bebas 1, 2, 3. Terima kasih, sebentar tahan dulu, kita balik ke handphone. Senyum 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman dari kantor dari Yohana. Apakah ada lagi yang mau foto? Silakan. Siapa lagi mau foto? Boleh? Boleh, Ii Yuli. Sama Mama juga boleh. Hati-hati.
Boleh lihat kamera tengah semuanya. Mama, boleh kamera tengah Mama. Senyum, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, teman dari Debbie. Oke, lihat kamera tengah semuanya. 1, 2, 3. Terima kasih. Apakah ada lagi? Kalau tidak ada, kita foto pengantin aja ya. Silakan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah datang ke pemberkatan Johan dan Debbie. Setelah ini, yang mau retouch boleh, yang ini nggak apa-apa. Boleh? Boleh. Closing-nya di? Oke. Agaknya. Thank you buat thank you buat teman-teman streaming yang udah nonton ke acara pemberkatan kita. Mohon maaf kita nggak bisa undang karena keterbatasan tempat, dan terima kasih juga buat keluarga yang di Medan sudah nonton. Thank you udah nonton dan supportnya. Terima kasih. Oke, GBI Setiajaya untuk foto bersama, silakan. Teman-teman GBI.